Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yana Susanti Novia, peserta Latsar Angkatan 4 Kelompok 1 tentang Manajemen ASN. Selamat menyaksikan. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari KKN. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Manajemen ASN adalah pengelolaan menghasilkan pegawai ASN yang profesional. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. ASN berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua. Yang pertama PNS atau pegawai negeri sipil. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua, P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Fungsi dan tugas ASN. ASN berfungsi, berperan, dan bertugas. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. ASN berfungsi, bertugas, dan berperan melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sebagai pelayan publik. Sebagai pelayan publik, ASN harus berfungsi, bertugas, dan berperan memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, pemersatu bangsa. ASN bertugas, berperan, dan berfungsi untuk mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. ASN harus senantiasa patuh dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Hak dan kewajiban ASN. Sebagaimana tergambar dalam tabel hak dan kewajiban PNS dan P3K. Yang pertama itu hak bagi PNS adalah gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan potensi, jaminan pensiun dan hari tua, cuti. Sedangkan hak P3K adalah gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan potensi, dan cuti. Yang membedakan antara hak PNS dan P3K itu terletak pada jaminan pensiun dan hari tua. Sedangkan kewajiban PNS dan P3K, yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 45 dan NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat yang berwenang. 4. Menaati peraturan perundang-undangan. 5. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 6. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan perilaku ASN. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undang dan etika pemerintahan. Kode etik ASN ini lebih jauh dijelaskan dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Dalam manajemen ASN ada yang kita kenal dengan sistem merit. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi,
kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Jadi dalam sistem merit ini, seorang ASN itu dinilai berdasarkan kualifikasinya, kompetensinya, dan kinerjanya secara adil dan wajar. Apabila sistem merit ini berjalan dengan baik, maka akan banyak manfaat yang ditimbulkannya. Yang pertama, manfaat bagi organisasi, yaitu dapat mendukung keberadaan prinsip penerapan akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Kemudian, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Sedangkan manfaat untuk pegawai itu sendiri, yang pertama, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seseorang. Yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Demikianlah pemaparan pokok-pokok materi yang telah saya pelajari di topik manajemen ASN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.